Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini masih kita di lingkup hobi trigona atau gelulut atau galuh-galuh dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatannya masih mengevaluasi vegetasi, karena selama 4 tahun ini saya melakukan evaluasi atau observasi atau riset lah kalau di istilah modernnya. Untuk vegetasi ini terus terang saja saya evaluasi hasilnya itu belum mencapai 50% menurut saya teman-teman. Jadi saya terus optimasi vegetasi ya, tentunya itu adanya resin, polen, dan nektar. Jadi setelah kita pindah ke sini, akhirnya saya bisa merasakan lebih nyaman untuk melakukan riset. Kalau yang kemarin vegetasi ini ada di depan, lebah ada di depan, saya masih kabur dan baru efektif setelah kolam saya betul-betul bersih dari ikan. Masih ada sih sedikit untuk sebagai kontrol suhu teman-teman, biar tidak terlalu panas menghasilkan uap, itu penting. Jadi 4 kolam di sana itu tentu dipertahankan untuk menjadi si sumber uap, supaya nanti kalau di sini kan sistemnya sistem greenhouse, jadi itu kalau kena matahari dia akan melakukan penguapan, dan itu tentu mirip-mirip kayak di hutan atau di habitatnya. Karena kalau di habitatnya itu kan hutan tertutup, terus adanya panas dia akan menjadi uap. Makanya kenapa hewan atau serangga yang ada di hutan itu bisa betah, karena memang serangga itu kan tidak minum ya, dia butuh kelembapan. Makanya kita tetap sediakan ada 4 kolam yang kedalamannya itu masing-masing 2 meter. Meskipun tidak besar ya, kalau yang besar-besar sudah jadi kolam vegetasi. Baik, kita membicarakan vegetasi lagi. Saya sudah sampaikan sepertinya video sebelumnya, vegetasi di sini kita sudah lakukan penataan ulang. Baik teman-teman, kita langsung saja melakukan evaluasi. Seperti yang sudah kita jadikan indikator adalah si ini topping yang terakhir kali kita panen, sehingga dari situ kita akan lihat indikasi dari 3 parameter yang barusan saya sebutkan. Kita langsung saja kita buka, akan kita ketahuan. Nah ini ya, kita langsung nyalakan aja si bleednya. Oke nih teman-teman ya, kita lihat, kita akan evaluasi apa yang kurang. Oke, nah kalau ngelihat dari sini, ya, ini lihat dari sini, ini kelihatan jelas yang kurang itu resin, jelas itu teman-teman ya, resinnya kurang ya, gitu kelihatan tuh, resinnya kurang. Terus berikutnya lagi kalau kita bicarain polen jelas cukup. Jadi ini kalau kita lihat dari perkembangan koloni ini jelas cukup, pekerjanya sangat giat, tetapi kebutuhan dari resin ini sangat kurang. Perhatian baik-baik ya. Ini si madu-madu ini lebih cepat ditaruh sampai tumpah-tumpah, sementara resin yang dibutuhkan belum. Dan ini harusnya nih panennya akan lebih cepat kalau ini kebutuhan resinnya ini tercukupi. Jadi ini yang perlu saya harus lakukan penambahan resin. Jadi resin ini menurut saya sangat lambat, tetapi madunya sangat melimpah, dan ini suatu prestasi yang bisa saya capai untuk menghasilkan si madu atau dari si nektar ini. Jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan, kemungkinan besar untuk si madu ini sampai melimpah itu dihasilkan dari si Santos lemon. Nah, namun Santos lemon itu saya juga masih merasa kurang yang ada di sini. Nih kalau teman-teman lihat, kita akan lihat lagi di sini ya, melihat resin itu cukup tidak, kita juga akan lihat di sini. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, itu juga sama, ini resinnya jelas ini kurang kalau kita lihat, sementara madu-madu sudah
diisi semua, tapi penutupnya kurang. Perhatiin baik-baik ya, ini udah tumpah-tumpah, perhatiin ya, itu kelihatan ya, ada dua, itu dua di center, di tengah-tengah dari video itu ada, tengah itu ada dua, itu jelas-jelas sudah penuh, tapi resin untuk menutupnya tidak memadai, tidak cukup. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, ini menjadi PR apa nanti yang kita akan tambahkan. Kita bisa menambahkan double itu di vegetasi. Saya ulang lagi, vegetasi untuk penambahan resin, kemungkinan besar kita akan perbanyak juga si ini ya, ini si Batavia. Dari Batavia ini kita lihat ya, ini sumber resin, ini sumber resin ya teman-teman. Jadi dia akan mengambil resin itu bersamaan dengan si waktu pengambilan si nektar atau si polen, karena ini sumber polen yang sangat luar biasa, seperti di video-video sebelumnya sudah saya tampilkan. Ini ya, ini sumber resin. Tapi kemungkinan besar saya juga akan menambahkan jenis yang lain yang khusus resin, misalkan mungkin singkong karet. Nah, singkong karet ini belum saya aplikasikan di sini. Singkong karet itu sangat mudah. Singkong karet itu singkong yang tidak ada isinya teman-teman, dan pohonnya bisa besar sekali, bisa sebesar apa ya, kira-kira itu satu inilah paha kita gitu bisa ya, yang ukuran saya kan kecil ya. Jadi itu baik, kita mengevaluasi sekarang apakah si sumber nektar itu cukup. Menurut saya juga tetap kurang, karena pergantian dari ini ya teman-teman, pergantian yang satu habis seperti ini. Jadi ini satu habis, perhatiin baik-baik ya, nih ini kan satu pohonnya habis nih. Nah, satu pohon habis itu penggantiannya juga tidak secepat itu untuk yang kanan kirinya. Kemungkinan ya teman-teman, ini mungkin karena memang belum besar. Mungkin kalau sudah besar mungkin dia tidak henti-henti. Nah, ini contohnya ya, jadi sudah pada habis tapi menyusul. Ini menyusul sih sebenarnya, cuma tidak ini ya, tidak seperti yang saya harapkan secepat itu. Nah, ini ya, kelihatan ya tuh. Nah, itu terus nih ya, itu kelihatan itu sangat penuh dengan si piroi yang ada di sana. Terus berikutnya lagi yang di sebelah sini ini udah habis, tetapi sebagai penggantinya untuk satu pohon yang sama, untuk pohon yang sama ini ya, ini tidak sepesat yang saya inginkan, seperti halnya kalau si vegetasi Batavia. Jadi kalau Batavia ini tidak henti, jadi terus menerus itu ya, yang merah ini, merah ini. Nah, ini kan nggak henti-henti nih ya. Nah, maunya untuk produksi nektar itu dari Santos Lemon itu juga seperti ini. Jadi tidak ada henti-hentinya begini yang kita mauin. Tetapi untuk Santos Lemon mungkin apakah usianya, tapi menurut saya ya karakter ya. Tapi udah lumayan ya teman-teman. Jadi ini misalkan ini sudah bekar, yang satunya lagi, yang sana habis, tapi di sini juga sudah mulai lagi untuk ini, untuk si kuncup-kuncup barunya ya. Jadi ini sudah semua. Nah, itu sudah ya, ini juga sudah. Nah, di sini yang baru mekar perdana ini teman-teman, ini Santos Lemon yang mekar perdana, dan ini betul-betul yang sangat ideal untuk di greenhouse. Jadi untuk greenhouse ini sangat luar biasa, sangat cocok untuk di taruhin si vegetasi Santos Lemon untuk greenhouse. Jadi lebih baik di greenhouse daripada diletakkan di tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka itu terlalu panas sehingga dia tidak bisa maksimum untuk produksi si bunganya dan madunya. Ini madunya melimpah, ini ya melimpah. Baik, ini namun demikian saya tetap masih kurang puas ini. Jadi ini belum cepat mulai bunga, tapi memang ini belum
maksimum ya teman-teman. Ini masih pakai kolam yang belum dilubangin tanahnya, jadi ini masih mengandalkan kelembapan dari air yang kita siram. Ini, jadi ini kalau kita lihat ini sampai ada santos yang kosong sama sekali setelah berbunga. Nah, ini kemungkinan besar panasnya kurang karena di atasnya belum dipasang fiber, teman-teman. Jadi fibernya belum ada di sini. Fibernya masih asbes. Jadi ini belum maksimum untuk si kebutuhan panasnya menurut si greenhouse yang saya punya di sini. Jadi mestinya ini harus diganti fiber semua ya yang ada di sini ya teman-teman, sampai nyambung ke sana itu. Nah itu harusnya fiber semua, tapi karena anggaran lumayan mahal, fibernya itu per lembar itu yang untuk ukuran 3 meter itu 420. Enggak, belum tahu apa udah naik atau belum, atau nungguin dolar sampai 5.000 nanti murah lagi ya teman-teman. Kita doa aja ya dolarnya 5.000. Ya ini kita lihat yang ada di sini seperti apa penampakannya. Wah ini udah penuh ya teman-teman, cuma kita nggak berani buka karena nggak siap APD. Sekarang lebih ganas si biroinya. Kita lihat-lihat yang ini saja, yang bening aja. Ini bening ini insya Allah. Jadi kita bisa mewakili di sini beberapa. Oh ya, jadi kelihatan ya teman-teman, karena dia tidak ada resin, maka yang terjadi ya dia nggak bisa naruh itu madunya, kan resinnya sangat minim di sini ya, jadi nggak bisa naruh nih madunya. Itu yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi ini yang terjadi di sini karena kekurangan resin, dan resin ini hal yang sepertinya kita harus benar-benar berjuang ya teman-teman, karena resin biroi juga unik, nggak bisa sembarangan pohon. Kita juga sudah punya si buah cinta atau bunga cinta juga, itu sepertinya juga kurang disentuh. Biasanya kalau misalkan dia disentuh, saat kita keluarkan getahnya dia langsung nyamperin teman-teman. Ini yang sepertinya tidak tahu apa bisa adaptasi atau tidak masalah resin tersebut. Sekarang kita matiin ini untuk si santos. Nah santos ini juga menurut saya masih kurang teman-teman. Tapi yang jelas ini yang kurang ini atapnya harus dipasang fiber. Kalau tidak ini kurang untuk si kebutuhan panasnya, sehingga membuat lambat untuk melakukan bunga berulangnya. Nah ini untuk si sumber polennya luar biasa, langsung diambilin ya. Dia ngambilinnya itu sampai seperti ini teman-teman, sampai rontok-rontok kayak dimakan semut gini. Kalau udah habis ya sudah, nggak didatengin lagi. Terus sekarang kita mengevaluasi si ini si seminole ini teman-teman. Seminole ini tidak ada satupun yang menginggap di sini, dan menurut saya ini sangat tidak efektif kalau saya taruh di greenhouse. Yang dua, yang tiga sudah saya keluarkan, mungkin ini juga akan saya coba keluarkan. Kalau memang tidak efektif, saya akan ganti yang efektif aja, ganti santos saya semua, mungkin seperti itu. Sekarang kita lihat untuk si produksi nektar atau si madu yang selama ini, terus terang saja yang di daerah sini ini sangat kurang, dan ini baru kira-kira seminggu ya teman-teman, ini kita pindahkan si santos ini dari sebelah sana, baru kita pindah. Ini ada 3, terus sekarang sudah diserbu seperti ini. Nah ini akan kita lihat. Kalau ini karena baru masang double topping jadi belum naik, topping yang di bawah yang banyak itu madunya. Sementara ini selama ini lemah ya sebenarnya teman-teman. Kita lihat
apakah dia juga bisa menjadi indikator loh ya. Kita lihat ya teman-teman, itu juga sama, ini resinnya sangat minim. Nah, ini yang PR yang saya harus selesaikan. Untuk si resin ini seperti apa, untuk harus kita tambahkan dengan kondisi di greenhouse ini. Kalau di ini terbuka mungkin apa dengan mangga atau dan lain sebagainya. Kalau di sini untuk mangga rasanya tidak mungkin. Nah, ini untuk perataan si nektar yang kita gunakan Santos. Semula saya menganggap saya mau kumpul-kumpulkan Santos sendiri, terus si Seminole sendiri, ternyata itu tidak bisa untuk seperti itu. Jadi harus masing-masing area dekat sama si koloni itu harus kita kasih kelengkapan, adanya polen, adanya nektar, itu harus dilengkapin dan disesuaikan si kuantitasnya dengan kuantitas dari si koloni itu sendiri. Baik, kita nyebrang ke sana ya, kita lihat. Ini teman-teman, jadi di sini ini si Seminole, tapi sepertinya cuma daun-daun saja, ini tidak memberi kontribusi. Sementara saya sudah mulai menanam lagi si ini ya, si Batavia, tapi ini kemarin itu tidak dapat akar, jadi ini kita tanam tapi hanya bonggol saja. Saya tidak tahu apa ini nanti bisa bertahan tidak, tapi yang jelas sih kemungkinan sih selama ini pengalaman saya itu bisa tetap bertahan. Ini kelihatannya semainya, dan saya juga baru eksperimen mencoba untuk ini ya, membuat bibit-bibit itu dengan cara memotong sebagian lalu kita rendam di air. Apa itu berhasil keluar akar atau tidak? Kalau keluar akar berarti nanti untuk mempercepat penambahannya itu mudah. Nah, di sini kita letakkan yang tadinya tidak ada ini ya, itu kelihatan ya teman-teman, sumber si nektarnya ya, berkilau-kilau itu air madu ya, yang ada di dalam itu air madu. Saya mengomentari ini sebagai si extraflora, itu ada teman-teman yang kurang setuju karena extraflora itu adanya di tangkai. Jadi kita ya ngikutin standar aturan yang ada. Jadi kalau extraflora itu adanya di tangkai, berarti ini ya dia madu yang ada di bunga. Tapi ya seperti ini. Dan ini bisa kita buktikan tuh karena ini tidak kena air hujan ya teman-teman. Jadi memang itu betul-betul madu yang keluar dari situ. Teman-teman, kesimpulannya, jadi saya masih membutuhkan penambahan si Santos, dan satu lagi si PR yang terberatnya itu adalah mencari si ini teman-teman, si sumber resin. Nah, ini yang PR yang menurut saya perlu riset lebih ini lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.